Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum basis data 9. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yusuf Wibowo, NRP 2103 121010 dari kelas 2 di 3 ITA dengan dosen pembimbing saya Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Pada praktikum basis data 9 ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah kita akan mendeskripsikan kegunaan dari sebuah function. Kemudian kita akan membuat sebuah stored function, memanggil sebuah function, dan menghapus sebuah function, kemudian membedakan antara procedure dan function. Kemudian pertama kita akan membahas sekilas tentang sebuah fungsi. Jadi fungsi ini sendiri adalah sebuah blok PLSQL yang memberikan sebuah nilai. Dan fungsi ini dapat disimpan dalam database seperti objek atau skema yang dapat dieksekusi lagi. Jadi, dan fungsi ini juga dipanggil seperti kita memanggil fungsi-fungsi pada bahasa pemrograman yang lain. Sedangkan bedanya adalah di sini fungsi yang dimaksud adalah fungsi yang berhubungan dengan database. Jadi ini fungsi yang berada pada sisi database. Di sini fungsi dipanggil itu seperti bagian dari sebuah ekspresi. Bedanya dari sebuah fungsi-fungsi biasa adalah fungsi ini akan mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan database. Jadi kita dapat membuat berbagai fungsi dan fungsi ini akan disimpan dalam sebuah database dan diperlakukan seperti objek. Nah, berikut adalah sintak untuk membuat sebuah fungsi. Jadi yang paling awal adalah create atau replace, create or replace function, kemudian nama fungsinya, kemudian parameternya, modenya apa, kemudian data type. Dan ciri khas dari fungsi adalah dia akan mengembalikan nilai balik. Jadi ada return. Returnnya merupakan tipe apa, data type-nya apa, apakah return tipe number, apakah return tipe varchar atau yang boolean atau yang lain-lain. Is atau as sebagai yang dilanjutkan dengan PLSQL blocknya. Dan PLSQL block harus memiliki paling sedikit satu buah perintah return. Kenapa satu? Karena fungsi syaratnya adalah dia akan mengembalikan nilai balik. Nah, apakah bisa fungsi memiliki lebih dari satu return? Jawabnya adalah bisa. Sebagai contoh, apabila ada kondisi di mana nilai gaji misalnya, jika nilai gajinya lebih dari 10 juta, maka akan mereturn nilai grade A. Jika di bawah 8 juta, maka grade-nya B. Pada dasarnya dia tetap akan mengembalikan satu nilai, cuman returnnya bisa perintah return bisa lebih dari satu. Berikutnya untuk membuat sebuah fungsi, yang pertama adalah dari editornya, dari file SQL. Ada kode untuk membuat sebuah fungsi. Dan dari iSQL Plus, file SQL ini dapat di-load dan di-execute. Berikutnya di Oracle, source code-nya akan dikompile menjadi PLSQL code, dan kemudian fungsinya baru diciptakan, fungsinya baru selesai. Jadi untuk buat sebuah fungsi kita dapat membuatnya dari external file yang sebagai contoh pada file.sql atau pada seperti contoh sebelumnya, yaitu pada contoh ini. Kita dapat membuat sebuah fungsi dengan mengetikkannya langsung pada iSQL Plus atau pada command prompt, atau kita dapat menggunakan editor DBMS yang kita inginkan seperti Navigate atau SQL Developer. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai membuat fungsi dengan menggunakan iSQL Plus. Yang pertama, masukkan perintah create function pada editor dan simpan sebagai file SQL. Kemudian jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error, dan ketika berhasil dikompile, kita tes dengan cara memanggil fungsinya. Di sini kenapa kita menggunakan use error? Karena pada saat compile, kita kemungkinan dapat mendapatkan beberapa error. Nah, di sini kita perlu melihatnya untuk memperbaiki error apa yang terjadi. Nah, ini contohnya. Jadi get salary.sql. Di situ dapat dilihat bahwa ada perintah dasar create or replace function get sal. Di sini ada parameternya PID yang berada pada employee ID, dan tipenya sama dengan employee ID pada tabel employees. Dan fungsi ini akan mengembalikan number. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa dia akan mengembalikan salary dari ID yang diminta. Kemudian mengeksekusi sebuah fungsi. Jadi
caranya adalah kita memanggil sebuah fungsi seperti biasa kita pada pemrograman lain, dan kita dapat membuat sebuah variabel untuk menyimpan nilai kembali. Kenapa nilai kembali? Karena saya ulang lagi, syarat pada fungsi adalah memberikan nilai balik. Kemudian kita akan mengeksekusi sebuah fungsi tersebut, variabelnya akan dikumpulkan oleh nilai kembali atau return value melalui perintah return. Nah, ini contoh mengeksekusi sebuah fungsi. Jadi di sini fungsi akan dipanggil pada getSal function ini. Jadi di sini ada calling environment dengan mengirimkan ID 17, dikirimkan ke getSal function dan dimasukkan pada parameter PID. Dan kemudian PID ini akan diproses oleh sebuah fungsi dari getSalary ini. Kemudian nilai baliknya berupa vSalary akan di-return kembali pada calling environment-nya. Jadi manfaat dari user defined function dalam ekspresi SQL. Jadi kalau kita menggunakan banyak perintah ya, kalau kita harus mengulang-ulang berbagai perintah, ini justru akan merepotkan. Nah, di sini inilah gunanya fungsi. Pada dasarnya fungsi ini akan mempermudah pekerjaan kita tanpa harus mengulang-ulang perintah yang sudah kita berikan sebelumnya. Dan fungsi ini juga dapat memanipulasi karakter string atau karakter-karakter yang lain menjadi output yang kita inginkan. Nah, ini contoh membuat fungsi pada sebuah ekspresi. Berikutnya adalah batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi. Yang pertama. Jadi untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user itu harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan. Jadi di sini adalah stored function. Dan hanya bisa menerima in parameter. Berikutnya, menerima semua tipe data SQL yang valid, bukan tipe data PLSQL yang spesifik sebagai parameter. Jadi di sini tipe datanya harus SQL valid. Jadi dia mereferensikan dari tabel-tabel yang ada, dari field yang ada. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PLSQL yang spesifik. Kemudian fungsi ini dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Jadi tidak boleh memasukkan DML statement pada ekspresi SQL-nya. Dan fungsi dipanggil dari update. Fungsi yang dipanggil dari update atau delete statement pada sebuah tabel tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Jadi misalnya kita mengupdate sebuah tabel atau kita mendelete sebuah tabel menggunakan fungsi ini, dia tidak boleh mengandung DML yang merujuk pada tabel yang sama. Misalkan saya mengupdate tabel A, di dalam fungsi saya juga mendelete tabel A. Nah, ini nggak boleh karena data manipulation language DML diantaranya ya CRUD itu. Jadi create, read, update, delete ini tidak boleh diletakkan, diarahkan pada tabel yang sama. Kemudian fungsi yang dipanggil dari update delete statement pada sebuah tabel yang sama itu tidak boleh mengandung query pada tabel yang sama. Jadi misalkan saya mau mengupdate tabel A, saya juga mengquery tabel A. Nah, ini tidak boleh. Kemudian pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan di dalam sebuah fungsi. Nah, ini contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Di situ dapat kita lihat error. Kenapa? Karena tidak boleh mengakses tabel yang sama. Jadi tidak boleh menggunakan ekspresi DML di dalamnya. Kemudian untuk menghapus sebuah fungsi hampir sama dengan kita menghapus data-data yang lain, yaitu menggunakan perintah drop function, kemudian function name. Sama seperti kita menghapus database, menghapus tabel, atau menghapus yang lain. Jadi semua pemberian hak pada fungsi akan dicabut ketika fungsinya sudah dihapus. Lalu, apa yang kita butuhkan? Prosedur atau fungsi? Nah, ini kita kembalikan lagi. Apa yang kita butuhkan? Kalau memang proses itu membutuhkan nilai balik, maka kita membutuhkan sebuah fungsi. Tapi apabila tidak membutuhkan nilai balik dan hanya untuk mengolah data-data yang tidak memerlukan nilai balik, maka kita dapat menggunakan prosedur. Jadi ini ya perbandingan antara prosedur dan fungsi. Di antaranya prosedur itu mengeksekusi statement dari PLSQL, fungsi itu meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Prosedur tidak boleh ada return value, sedangkan fungsi harus memiliki sebuah return value. Nah, keuntungan membuat stored procedure dan stored function. Jadi ini ya jelas meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance, meningkatkan keamanan integritas data, dan meningkatkan kejelasan kode. Jadi kesimpulannya pada pertemuan ini kita diharuskan sudah belajar mengenai fungsi dari PLSQL block yang memiliki return value. Fungsi ini dibuat dengan menggunakan create syntax. Fungsi seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi.
Jadi fungsi ini bisa dipanggil pada saat kita melakukan perintah-perintah yang lain. Jadi dia dipanggil seperti sebuah ekspresi biasa. Fungsi ini disimpan dalam database, ya, ini stored function. Apabila fungsi dihapus, jadi nanti hak akses yang mengakses fungsi itu juga akan dihapus. Dan fungsi ini juga bisa dihapus dengan menggunakan perintah drop. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.